Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Auliana Fianti, NIM 251204. Jadi di sini saya akan mengimplementasikan MQ atau antrian menggunakan bahasa JavaScript. Queue di sini adalah struktur data dengan prinsip first in first out atau yang masuk duluan keluar duluan. Max size ini untuk kapasitas maksimal dari queue itu item untuk menyimpan data berupa array. Fill counter ini untuk antrian dari data. Di NQ di sini digambarkan sebagai customer untuk menambahkan pelanggan ke antrean. Di fungsi ini cek apakah antrian penuh atau is full. ID ini untuk nomor antrean, nama antrean, dan waktu antrian. Service time itu untuk lama pelayanan sekitar 1-5 detik. DQ ini untuk mengambil pelanggan pertama dari antrean. Di fungsi ini mengecek apakah antrean kosong. Jika service counter ini untuk loket pelayanan. ID ini untuk nomor loket. Lalu di fungsi ini adalah status sedang melayani atau tidak. Di save ini mengubah status jadi sibuk atau busy. Di set timeout ini untuk simulasi waktu pelayanan seperti yang tadi 5 detik. Jadi ini adalah program utama, queue-nya adalah 10 atau membuat antrian maksimal 10 orang. Ini membuat 3 loket pembayaran. Lalu ini adalah nama-nama dari 5 pelanggan tadi dimasukkan ke dalam antrean. Ketika dijalankan maka hasilnya akan seperti ini. Jadi pelanggan nomor 1-5 ada di daftar antrian. Ketika proses pelayanan, loket 1 itu mulai melayani pelanggan pertama atau tas sekitar 2 detik. Loket kedua dan ketiga juga melayani pelanggan ke-1 sampai ke-3. Ketika loket 1 selesai melayani pelanggan pertama, loket 1 mulai melayani pelanggan keempat atau diam sekitar 4 detik. Ketika loket 3 selesai melayani pelanggan nomor 3, maka dia akan
otomatis melayani pelanggan selanjutnya, yaitu pelanggan nomor 5. Begitu terus sampai loket selesai melayani semua pelanggan. Jadi selanjutnya adalah antrian pasien menggunakan program konsep dasar queue menggunakan program JavaScript seperti tadi. Proses antriannya itu sama, yaitu yang masuk duluan juga keluar duluan, atau bisa dibilang antrian biasa. Jadi di sini kapasitas maksimal dari queue-nya adalah 100. Jadi circular queue adalah antrian melingkar. Jadi front di sini adalah posisi depan antrian, rear itu posisi belakang antrian. Lalu con adalah jumlah isi. Tanda persen di sini adalah modulus atau yang membuat perputaran. Kalau sudah di ujung, lalu antrian akan balik ke awal. Jadi ini adalah antrian prioritas atau data tidak hanya berdasarkan urutan terkecil, tapi berdasarkan prioritas. Place di sini tuh untuk menyisipkan posisi yang tepat atau untuk prioritasnya itu. Jika dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi pasiennya adalah 3 orang, yaitu Andi, Budi, dan Citra. Yang diperiksa pertama adalah Andi. Jadi tersisa 2 pasien. Jadi output circular queue tadi isinya adalah A, B, dan C. Sedangkan yang keluar adalah A. Jadi perputaran berikutnya adalah isi setelah diputar adalah D, B, dan C. Jika queue penuh atau kapasitasnya hanya 3, jika yang keluar A, maka posisi pertama akan kosong. Jadi secara konsep 0, B, dan C. Karena sirkular, jadi D itu bisa masuk ke posisi pertama atau balik ke depan. Jadi di sini ada 3 urutan pasien, 3 jenis pasien, yaitu pasien biasa, darurat, dan lansia. Pasien darurat itu digambarkan angka 1, lalu pasien lansia itu 2, dan biasa itu 3. Karena pasien darurat ada prioritas, maka jika ada pasien biasa yang masuk, lalu ada pasien darurat, maka lebih prioritas pasien darurat atau masuk ke depan. Jadi kesimpulannya,
Kalau Q biasa itu urut sesuai masuk. Jadi tadi Andi keluar duluan kan. Andi tadi keluar duluan. Lalu circular Q itu bisa muter. Jadi si D itu masuk ke depan. D yang lalu priority Q itu tidak masuk, tidak urut masuk, tapi berdasarkan prioritas. Jadi selanjutnya adalah implementasi Q dengan menggunakan bahasa Python. Jadi di sini sama seperti tadi ada 3 jenis Q yaitu normal, circular, dan priority. Jadi Q biasa menggunakan DQ dari Python yang efisien untuk operasi tambah dan hapus di depan atau belakang. Dan circular Q untuk menggunakan array, tapi posisi terakhir bisa kembali ke awal. Priority queue berbeda dari queue biasa yang keluar bukan berdasarkan urutan masuk, tapi berdasarkan prioritas. Kurang lebih sama seperti tadi. Jadi ketika dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Jadi isi dari antrian adalah Andi, Budi, dan Citra. Yang dipanggil duluan Andi ya. Sisa Budi dan Citra. Jadi circular queue-nya itu sama seperti tadi. Lalu prioritas antriannya masih seperti tadi, yaitu pasien darurat, lansia, dan biasa. Jadi prioritasnya tetap pasien darurat. Jadi kesimpulannya itu Q memiliki beberapa variasi sesuai kebutuhan. Tapi normal Q itu cocok untuk antrian biasa. Lalu circular Q lebih efisien dalam penggunaan memori dan priority Q cocok untuk kondisi yang butuh prioritas. Jadi selanjutnya adalah implementasi Q di bahasa C++. Jadi di program ini saya juga mengimplementasikan 3 jenis antrean atau Q dalam C++, yaitu normal, circular, dan priority seperti sebelumnya. Jadi kapasitas di sini untuk kapasitas maksimum Q. Jadi rear ini untuk petunjuk elemen belakang, bukan untuk jumlah elemen saat ini.
R ini untuk array, untuk menyimpan data. Jadi di sini adalah T, yaitu sebagai tanda yang bisa dipakai untuk berbagai tipe data seperti int, string, float, dan lain-lain. Sama seperti yang sebelumnya, on Q di sini Andi, bikinnya Andi, karena sesnya hanya 2, jadi pasiennya hanya Andi dan Budi. Untuk circular Q, ketika array penuh tapi ada ruang kosong di depan, maka data baru bisa masuk lagi dengan memutar posisi menggunakan operator modulo. Lalu selanjutnya adalah implementasi Q menggunakan bahasa Java. Jadi program ini tuh mensimulasikan dua jenis antrian, yaitu queue biasa dan priority queue. Jadi kurang lebih seperti tadi, queue ini bisa nyimpen tipe data apa saja. Queue generik ini ada T-nya. Is_nt ini untuk mengecek apakah queue kosong atau tidak. Is_full ini tuh untuk mengecek apakah queue penuh. Jadi di pasien ini, di fungsi pasien ini ada nama dan prioritas pasien. Publikas main ini fungsi main dari Java. Main program. Jadi ketika dijalankan hasilnya akan seperti ini. Di normal queue, front queue-nya adalah Andi. Karena ada 2 size, jadi hanya ada 2 pasien, yaitu Andi dan Budi. Di priority queue ini ada jenis-jenis pasien, yaitu darurat, lansia, dan biasa. Pasien darurat ini prioritasnya ke 1, lansia yang kedua, lalu yang biasa adalah yang ketiga.
Jadi queue biasa itu menggunakan prinsip FIFO di mana data yang masuk pertama akan keluar lebih dulu. Sedangkan priority queue menggunakan elemen dengan prioritas tinggi bukan berdasarkan urutan masuk. Jadi pada contoh ini pasien dengan kondisi darurat diproses lebih dulu dibanding pasien biasa. Jadi sekian penjelasan saya dari awal sampai akhir. Apabila ada salah katanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.